Kembali lagi di podcast Santai Aja. Mungkin kalau orang yang cuma ngelihat gue di TikTok atau di konten-konten Reels gue gitu, mungkin gue akan kelihatan kayak orang yang sebel banget sama banyak tren gitu. Ya kan, ada tren foto dari belakang, gue sebel. Ada January dump, gue sebel gitu. Ada my makeup routine, gue sebel. Ya kan, netizen juga sebel sama gue sih pada waktu itu. Tapi intinya pasti gue kelihatan kayak orang yang emang benci aja sama semua tren-tren ini gitu kan. Tapi kalau penonton yang lebih kenal gue, mungkin yang pernah datang ke stand up gue atau dengerin podcast gue di Spotify dari lama gitu, pasti lu tahu bahwa kadang tuh gue nggak beneran sebel sama tren-tren ini. Maksudnya gue nggak sebel sama tren-tren ini gitu loh. Gue cuman muak gitu ya, bukan maksudnya kadang gue nggak sebel beneran, tapi di konten pendek itu gue harus kelihatan sesebel mungkin gitu kan, karena kan nggak mungkin gue pakai jelasin. Misalnya kayak lu tahu cewek-cewek main makeup rutin ini yang mereka pengen denger bla 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 bla. Guys, btw disclaimer, ini bukan sebel beneran ya, ini semi acting loh guys. Masa kayak gitu kan jelek kan. Misal dulu gue bikin konten bahasa Jaksel gitu, maksud gue kayak oh iya literally which is apa mental health segala macem. Bentar, ini by the way ini impersonate guys ya, ini bukan gue ngelakuin beneran loh gitu kan, aneh gitu kan. Kalau kata teman gue Aji Pratama, komedian lain, itu kayak ngebongkar trik sulap kalau kayak gitu. Ya intinya gitulah ya. Gue cuma pengen bilang bahwa intinya kadang gue nggak sebel sama semua tren yang gue lihat di sosmed gitu, karena kadang sebenarnya beberapa tren di IG ini dan di TikTok ini kadang-kadang tuh bermanfaat juga. Salah satu yang kerasa itu adalah kita jadi makin ngeh sama hari-hari peringatan tuh ada apa aja gitu, hari-hari penting gitu, bukan hari raya ya. Kalau hari raya kan agama kayaknya ya. Ini kayak ya hari-hari peringatan lah, hari ibu, hari ayah, hari apa gitu. Misalkan hari ibu deh yang paling gampang gitu. Gue ini sayang sama nyokap gue gitu. Lu juga pasti sayang sama nyokap lu. Tapi gue selama gue kayak SMA, kuliah gitu, kayaknya gue hampir gak pernah ngeh hari ibu tuh kapan gitu loh. Tapi kalau sekarang kita tahu kan, karena di IG tuh bakal jadi tren, orang tuh bakal pada ngepost foto sama ibunya lah. Ada yang masih kecil lagi digendong ibunya, ada teman gue ngepost lagi gandengan sama ibunya di jalan gitu, ada yang ngepost lagi makan bareng gitu ya kan. Tapi pas gue liat kok bukan nama ibunya, malah sama Naruto gitu. Gue bilang nih hari ibu bukan hari wibu. Terus kayak husband appreciation day gitu, hari dimana para istri-istri ini mengapresiasi suaminya gitu, fotonya diupload di IG gitu. Itu coba kalau belum ada Instagram, mungkin kapal-kapal zaman Orde Baru kan gak ngerasain yang gini-gini. Dulu bahkan pas gue kecil ya, ini mungkin kalau yang umurnya gak jauh sama gue mungkin sama nih. Dulu tuh ada beberapa sekolah yang kalau setiap tanggal 30 September itu kita dikumpulin dan kita disuruh nonton film PKI bareng-bareng setiap tahun gitu. Jadi kita hafal hari PKI itu kapan. Hari ibu kita gak dikasih tahu apa-apa gitu. Masa gue gak disuruh ngerayain ibu gue sendiri tapi harus belajar ngerayain PKI, kan janggal sebenarnya. Nah berkat tren-tren IG ini kan jadi bener kan, kita jadi lebih ngerayain hari ibu dibanding hari PKI gitu ya kan. Ya kecuali ibu lu kebetulan anggota PKI, itu terserah lu. Tapi tuh gue jadi kepikiran kayak hari-hari penting ini nih, tanggal-tanggal penting ini, itu tuh siapa yang milih ya? Siapa yang nentuin gitu? Siapa yang nentuin bahwa oke, Halloween tuh hari horor dimana kita boleh pakai kostum gitu. April Mop itu hari dimana kita semua boleh bohong gitu. Itu tanggal 1 April. Itu siapa yang nentuin? Karena kan politisi mungkin gak relate sama April Mop, karena kalau buat mereka kan setiap hari juga boleh bohong. Dan mungkin kalau gue googling bisa ketemu jawabannya, tapi gue gak mau bahas itu. Gue tuh mau bahas kenapa hari-hari penting itu selalu yang udah ditetapin dari zaman dulu banget gitu loh. Kayak orang-orang dari zaman dulu yang jauh banget gitu yang nentuin hari-hari ini. Kayak Valentine, Halloween tuh kan udah dari entah berapa ratus atau ribu tahun yang lalu kan, tapi masih dipakai sampai sekarang. Ada gak sih hari-hari peringatan gini, hari penting kayak gini yang baru dibuat tuh tahun 2023 misalnya, atau tahun ini gitu? Ada gak sih? Misalnya hari pertama munculnya COVID di dunia ini gitu, itu harus jadi tanggal penting tuh ya kan. Itu kejadian penting di dunia loh. Harusnya di tanggal itu kita semua ngumpul bareng terus party kayak Halloween gitu, tapi pada nggak pakai kostum, pakai masker. Ada yang bawa alat swab test gitu, ada yang pakai kostum kelelawar Wuhan ya kan, ada yang pakai baju logo Bumame. Itu party lah intinya. Ada yang datang pakai daster doang, ada yang datang pakai atasnya formal tapi bawahnya cuma celana pendek boxer doang gitu, buat ngingetin Zoom meeting di zaman COVID gitu ya kan. Pas masuk ke venue acara
acara juga jangan cuma dicek tiket doang, tapi ada gimmick ngecek suhu badan gitu kan keren kan. Dari kalau mesen minuman juga jangan langsung dikasih sama bartendernya, ditaruh di luar, terus kita harus ngambil dulu keluar biar kita inget sensasinya ngambil GrabFood pas COVID tuh gimana gitu kan. Mantep kan, COVID party gitu. Nah kalau lu bilang, bang tapi kan COVID kan tragedi, masa kita rayain gitu. Nah kan kayak Valentine tuh tragedi juga loh. Apa ceritanya gue lupa, tapi kayak ada orang namanya Valentinus gitu lah pokoknya. Kalau nggak salah di zaman Romawi itu pokoknya intinya ada raja yang larang prajuritnya nikah biar pada fokus perang gitu. Nah si Valentinus ini akhirnya diem-diem nikahin orang gitu tanpa ketahuan gitu. Nah akhirnya kegap lah si Valentinus dan dieksekusi dia. Nah dieksekusinya 14 Februari kalau nggak salah, sehingga sampai sekarang itu ditetapkan hari romantis gitu, hari Valentine. Nah kalau tragedi kayak Valentine aja boleh kita rayain di sekarang, harusnya COVID juga boleh dong. Kan justru itu jadi kayak pengingat buat kita dan buat bersyukur gitu. Untung udah nggak ada pandemi lagi. Dan tamu yang datang ke COVID party tuh mungkin juga kita wajibin cuci tangan dulu pakai sanitizer tuh, biar kita tuh tetap inget bersih-bersih walaupun udah nggak ada pandemi lagi. Dan di party COVID juga DJ-nya tuh muterin tuh lagu-lagunya tuh kayak Motley Crue Home Sweet Home gitu, atau kayak Sal Priadi Kita Usahakan Rumah Itu, atau kayak Hindia Rumah ke Rumah. Intinya yang rumah lah gitu temanya, biar kita juga tuh sambil joget tuh mikir, gila ya, dulu kita di rumah doang loh berapa tahun tuh. Untung udah gak ada lagi COVID sekarang gitu maksud gua. Maksudnya kenapa tragedi dari ribuan tahun yang lalu kita boleh nih memberi respect gitu, tapi kenapa gak tragedi yang kita alamin sendiri gitu. Kan kita juga punya trauma sendiri angkatan kita ini gitu ya kan. COVID itu kan kejadian yang ngefek ke satu planet kan. Orang pada pakai masker lah, orang pada jaga jarak, gak keluar rumah. Lu batuk dikit dijauhin kayak ketahuan lu dukung 02. Maksudnya itu harusnya layak dong jadi hari yang diperingatin gitu, hari COVID sedunia tuh ada harusnya. Terus hari yang perlu ada juga itu hari jujur sedunia gitu. Misalkan April Mop itu kan lu boleh bohong kan. Nah kalau di hari ini lu harus jujur gitu, gimana pun keadaannya lu harus jujur. Misalkan kita taruh di bulan Juli gitu misalnya ya, jujur Juli namanya misalnya. Lu nongkrong sama temen lu kan, di mana lu? Gue udah sampai nih. Iya nih gue OTW kok. Sorry ini jujur Juli deh ya. Ya gue belum berangkat men, gue baru bangun sebenarnya gitu. Mbak yang ini berapa harga bajunya? Oh itu 250 kak. Oke saya muter-muter dulu mbak ya. Sorry ini jujur dulu deh mbak, maaf saya kayaknya gak beli ya, karena ini mahal mbak, saya nyarinya 150-an gitu. Harusnya ada hari ini. Sayang aku pakai baju ini kelihatan gendut gak? Enggak kok sayang. Aduh sorry ini jujur Juli ya. Enggak bener, kamu gak kelihatan gendut sih, tapi dengan nanya kayak gitu kamu lebih ke kelihatan pick me gitu kan. Harusnya ada loh jujur Juli. Terus di sosmed lu juga jadi punya waktu untuk bisa sejujur-jujurnya gitu. Misalkan lu posting foto liburan, captionnya kayak seneng banget bisa liburan ke sini, apalagi bisa bikin iri teman-teman gue yang ngeliat postingan ini dari kantor. WKWK happy jujur Juli guys gitu. Lu jadi bisa termaafkan juga yang gitu-gitu. Lu upload makanan nih di story gitu, foto makanan kan, captionnya kayak ini ramen mahal banget gitu. Dan gue ngepost ini bukan pamer, tapi supaya mantan gue ngeliat udah gue bayarin ramen mahal kok masih selingkuh sih, dasar Gemini tolol. Happy jujur Juli guys gitu kan, mantep kan. Selebgram lagi di endorse gitu, kayak banyak banget yang nanya skincare aku apa. Sebenarnya sih nggak ada yang nanya ya guys, tapi ini aku di endorse, tapi produknya beneran bagus kok nih, aku beneran pakai. BTW happy jujur Juli ya gitu kan, keren. Lu jadi ada platform dan tempat untuk bisa sejujur-jujurnya gitu untuk sehari dalam setahun. Dan kenapa harus Juli itu gue juga nggak ngasal gitu, tapi kayak pertama jujur Juli itu bisa kita singkat Jujurli gitu ya kan. Dan Juli itu adalah bulan dimana grup band Raja dulu ngerilis lagu yang judulnya Jujur gitu ya kan. Siapa sih yang nggak suka sama lagunya Raja yang judulnya Jujur? Makanya Juli ini pas untuk kita bikin hari jujur dalam setahun gitu. Jujur Juli, tolong pilih tanggalnya dan ajuin ke, nggak tahu ke siapa, ke pemerintah atau ke siapapun lah, pokoknya harus ada tuh hari jujur Juli itu. Terus ketiga yang perlu ada itu hari anti marah sedunia. Mungkin kalau lo marah buat bercanda atau lo marah-marah sama temen lu ketawa gitu bercanda konteksnya, itu mungkin nggak apa-apa. Tapi di hari itu lu nggak boleh yang kayak marah-marah ke waitress atau kayak pesawat lu delay lu marah-marah ke petugas bandara, nggak boleh tuh. Karena kan kasihan lo orang-orang itu. Mereka pasti sepanjang tahun tuh sering banget dimarahin orang, bener gak? Lu pernah gak marah-marah ke call center? Gue pernah dulu nih ya, gue sekarang udah ngurangin, tapi dulu gue pernah internet gue lelet nih, terus gue telepon call center, gue marah-marah, mas ini gimana sih bla 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 bla. Abis itu setelah gue tutup, gue mikir, gila ya ini orang pasti hari ini
dimarahin bukan cuma nama gue doang. Pasti banyak banget yang marah-marahin ini orang gitu. Padahal kan bukan salah dia juga internet lelet. Kan dia kebetulan cuma orang yang ngangkat telepon aja, bener gak? Dia call centernya. Jadi orang-orang kayak gitu pasti mereka tuh kena marah sepanjang tahun gitu loh. Masa sih kita gak mau ngasih 1 hari aja di mana mereka aman dari omelan gitu. Misalnya Hari Damai Sedunia namanya gitu. Kan keren kan? Misalkan Mbak, ini tadi soto ayam saya ada lalatnya. Tapi karena ini Hari Damai Sedunia jadi aman aja Mbak, have a nice day ya. Gitu kan keren kan? Pak ini pesawat delay Pak ya. Oh 2 jam. Aduh gimana ya, tapi ini Hari Damai Sedunia sih. Oke deh, amannya deh Pak. Bapak udah makan belum? Kita bakso afung kali depan. Gitu kan keren kan? Gue kan dulu kan gue kerja kantoran gitu ya. Gue tuh editor di sebuah PH lah gitu. PH ini biasanya itu kita ngerjain iklan YouTube atau kayak video-video corporate gitu. PH lah intinya. Jadi ada suatu PH, gue kerja kantoran jadi editor di situ. Nah suatu hari bos gue bilang ke gue, "Za, nih ntar kayaknya nih malam nih ada klien mau dateng. Jadi kerjaan yang kemarin kita kerjain itu dia mau lihat preview langsungnya. Jadi kayaknya lu bakal lembur bareng gue hari ini." "Oh iya bos, nggak apa-apa bos," gue bilang gitu. "Lo aman kan Za?" "Aman," kata gue. "Lo nggak ngeluh di second account atau bikin thread di Twitter?" "Enggak bos, gue bukan Gen Z," gue bilang. Nah pas malam datang lah klien ini, ibu-ibu gitu, udah agak tua ya kan, pakai kacamata, rambut pendek. Gue pikir Bu Mega gitu, ternyata bukan gitu, maksudnya kan mirip doang mungkin sekilas. Oh ya, terus dari siang tadi bos gue juga bilang kayak ini tuh klien lama Za, gue udah lama kerja sama dia dan dia orangnya rada galak, jadi kalau dia gimana-gimana lu tahan-tahan aja ya gitu. Dia sampai kasih disclaimer kayak gitu. Terus dia cerita juga bahwa si klien ini itu doyan duren gitu. Nah bos gue tuh sampai keluar kantor dulu beli duren, niat banget. Jadi emang oh ini klien spesial nih, gue pikir gitu pada waktu itu kan. Jadi gue kerja juga agak lebih effort lah hari itu. Gue ngedit agak deg-degan gitu. Gue usahain bikin yang bagus banget supaya klien ini tuh puas dan bos gue juga senang sama gue. Nah pas klien ini datang, dia langsung nyapa bos gue gitu, "Aldo," gitu. Nih nama samaran, nama bos gue bukan Aldo, tapi ceritanya gitulah. "Aldo," gitu, nama mantan bos gue gitu. Bukan bos gue sekarang, mantan bos gue. Nah mantan bos gue ini jawabnya kayak, "Halo Bu Alda," gitu. Jadi dia manggilnya pakai Bu gitu. Jadi kan kerasa nggak tuh, oke nih gue tahu nih posisi powernya segimana gitu kan, langsung kebaca sama gue tuh. Udah tuh mereka ngobrol ngalor ngidul sambil makan durian segala macem kan. Gue juga nggak denger mereka ngobrol apa karena gue pakai earphone gitu. Gue ngedit kan, gue ngedit kerjaannya, jadi gue nggak nyimak mereka ngobrol apa. Tapi emang dari obrolan tuh kayak ngalir dan kayak panjang gitu. Terus gue potong lah obrolan mereka ya kan. Gue bilang ke mantan bos gue, "Maaf Pak Aldo, ini udah selesai nih," gitu kan. Nah Pak Aldo langsung berdiri tuh, "Kok ayo Bu Alda nih udah selesai nih, boleh dicek nih," ya kan. Nah mereka nyamperin ke meja gue, terus monitor ngedit gue tuh digeser gitu biar mereka berdua bisa ngeliat. Nah udah tuh di play kan videonya. Gue ngeliatin gitu kayak oke, ekspresi Pak Aldo kayaknya aman gitu, kayaknya dia nggak ada kekecewaan, kayaknya aman-aman aja. Bu Alda juga kayaknya flat aja gitu, biasa aja, kayaknya nggak ada keluhan. Udah tuh video gue jalan sekitar beberapa menit tuh nggak ada suara apa-apa di ruangan itu, cuman kayak suara AC sama suara video gue doang gitu. Kita bertiga gak ada yang ngobrol. Dan gue juga saking deg-degannya, gue mungkin gak kedengeran suara AC, suara knalpot brong lewat di depan, gak denger gue suara rakyat gitu. Kalau itu sih emang jarang didengar, tapi maksudnya gue deg-degan lah di situ kan. Sampai videonya akhirnya selesai di play, terus gue tanya ke mantan bos gue gitu, "Gimana Pak Aldo?" gitu. Pak Aldo nengok ke Bu Alda. Nah Bu Alda kayak ngeliatin gue pelan, terus ngeliatin ke videonya lagi, terus dia ngeliat ke Pak Aldo, terus dia bilang kayak, "Apaan sih Dok?" Gue langsung panik tuh, langsung kayak lemes gitu rasanya. Dan Bu Alda ngomel, "Ini apa-apaan sih, kayak gini bukan kayak gini aku maksud. Ini gak mungkin aku tayangin kayak gini Aldo," gitu. Itu gue panik gila. Bla 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 bla, dia ngoceh lah, dia marah-marah dan gue nggak enak kan. Gue juga nggak enak ke Pak Aldo gitu. Gue ngerasa nih kayaknya Bu Alda ini mungkin sebenarnya mau ngomelin ke gue, tapi karena belum kenal gue langsung, jadi dia harus lewat Pak Aldo dulu gitu. Jadi gue ngerasa bersalah banget sama mantan bos gue hari itu. Pak Aldo juga cuma bisa kayak, "Ya maaf ya Bu gitu." Gue juga cuma bisa gini sambil terkadang juga gue timpalin, "Maaf Bu," gitu-gitu doang. Intinya maksudnya gue aja yang editor nih jarang banget ketemu pelanggan secara langsung gitu. Gue dulu pas ngantor tuh gue cuman di ruangan ngedit gue doang gitu, sama di ruangan bos gue buat briefing gitu doang. Gue tuh jarang banget ketemu pelanggan langsung. Gue aja masih ngerasain kena omelan gitu. Nah apalagi pekerja-pekerja yang ketemu pelanggan langsung face to face gitu, barista, bartender lah ya kan, itu kan pasti lebih sering lagi ngerasain diomelin gitu ya kan. Apalagi
penjual jus durian, karena kan mungkin Bu Alda juga beli jus durian di tempat tuh karena dia suka durian gitu. Dan gue biarpun gak kenal langsung sama Bu Alda, tapi kan gue sengaja kan dari siang kan udah di briefing tuh sama mantan bos gue, ini klien lama dan mungkin agak ekstrim, jadi lu harus tahan-tahan ya. Jadi kan gue ada ancang-ancangnya. Nah tapi kayak barista-barista tadi, bartender, pramugari lah, atau kayak orang bandara ketika pesawat delay, kan mereka nggak ada ancang-ancang mereka ngadepin siapa, kan Toto udah diomelin aja gitu kan. Mereka sering pasti Toto diteriakin, diomelin sama orang yang mereka nggak kenal dan nggak tahu backgroundnya gimana sama sekali, pasti sering banget itu. Makanya kita harus ada satu tanggal yang dimana mereka tuh aman dari itu semua. Dan tanggal yang tepat menurut gue itu tanggal 6 Juli. Nah kenapa tanggal 6 Juli? Karena 6 Juli itu adalah tanggal ulang tahun Limbat gitu. Karena kan Limbat kan mungkin kan agak jarang gitu ngomel ke waiters kan, itu paling cuma kayak gitu doang gitu. Jadi di tanggal itulah harusnya itu jadi hari damai sedunia gitu maksud gue. Terus hari yang harus ada lagi, hari bales chat cepet sedunia gitu. Kita nih kadang nih suka sengaja ngedimin chat, bener nggak? Teman kita udah ngechat kita udah baca sebenarnya nih, tapi kita nggak langsung bales, nggak tahu kenapa. Kadang kita mungkin nggak tahu mau balas apa, atau kadang itu chat udah numpuk, ada 8 chat yang belum kita balas sehingga kita kayak aduh ntar deh kita jauhin HP kita, entah apa alasannya. Tapi kita semua gue rasa pernah nggak balas chat untuk waktu yang lumayan lama menurut teman kita gitu. Nah di hari itu lu nggak boleh kayak gitu. Itu hari balas chat cepat sedunia, lu harus balas chat langsung. Begitu lu baca chatnya, lu harus langsung balas. Bahkan lu nggak boleh ngilangin centang biru WhatsApp lu di hari itu, nggak boleh. Di hari lain oke lah, tapi khusus di hari itu orang harus tahu kalau lu udah read chatnya dan lu harus langsung balas di situ. Hari balas chat cepat sedunia gitu ya kan. Mungkin tanggalnya tanggal 29 Februari aja lah gitu, biar cukup 4 tahun sekali aja. Kalau tiap tahun agak susah kayaknya. Itulah intinya ya, beberapa hari penting yang menurut gue harus kita bikin gitu. Kalau lo ada ide hari penting lain, boleh tulis di kolom komentar. Mungkin hari anti macet sedunia bisa kita tetapkan di tanggal dimana lagu Si Komo lewat itu rilis ya kan, atau hari kritik pemerintah sedunia bisa kita barengin sama tanggal rilisnya Mensrea Bang Panji misalnya, atau apapun itu. Gue rasa kita harus dan boleh bikin hari-hari penting baru di dunia ini gitu loh. Apa kira-kira hari penting yang harus ada dalam setahun menurut lo? Tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di podcast santai aja berikutnya. Bye-bye.